Ini adalah contoh, test case yang baik. Nah, skenarionya adalah kita mau cek customer login with valid data, kayak gitu ya. Terus step-nya ngapain aja, kita go to site, enter user ID password, sama submit. Nah, expected result-nya adalah user should login into an application, kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan tes, ini adalah result-nya as expected, berarti statusnya adalah pass, kayak gitu. Begitu juga dengan test case yang kedua, di mana kita login dengan invalid data. Kita akan pakai browser Chrome, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya Chrome gitu ya. Nah, dia akan open source demo. Ini agak terlalu cepat ya, coba aku. Halo teman-teman semua, hari ini aku mau sharing ke teman-teman yang menonton terkait dengan starter pack as a software quality assurance. Nah, teman-teman mungkin udah banyak yang familiar ya dengan pekerjaan ini atau dengan posisi ini, yaitu software quality assurance. Nah, pekerjaan ini banyak dicari di perusahaan-perusahaan besar, biasanya perusahaan-perusahaan yang udah mature kayak gitu ya, perusahaan besar, kayak contohnya startup di Indonesia, kayak gitu. Nah, tapi untuk memulai karir sebagai seorang software quality assurance, teman-teman harus tahu dulu nih, sebenarnya pekerjaan sebagai software quality assurance itu apa aja sih, kayak gitu. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke industrinya, teman-teman udah tahu harus ngapain dan gambarannya seperti apa, kayak gitu. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu, namaku Ayu Nenggolan dan aku adalah Fasikom UI 2016 dan sekarang menjadi test engineer di Bukalapak. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas apa aja sih? Nah, kita mau bahas terkait dengan QA roles, terus ada software testing process, terus manual dan automated tester itu bedanya apa? Nah, ini teman-teman akan temuin nanti ketika teman-teman udah bekerja di industri kayak gitu. Terus kenapa sih kita perlu mengautomate? Kemudian aku akan memperkenalkan beberapa testing tools. Kemudian ada perkenalan ke ini testing tools juga, Cucumber dan Ruby. Kemudian nanti akan ada demo terkait dengan API automation dan web automation kayak gitu. Jadi sharing kali ini itu mungkin udah mencakup keseluruhan responsibility sebagai quality assurance gitu teman-teman. Jadi nggak hanya melakukan manual test, tapi nanti kita akan belajar gimana sih membuat automation test kayak gitu. Nah, ini ada game untuk mencari perbedaan dari dua gambar ini. Kenapa openingnya seperti ini? Karena ya ini ada hubungannya dengan apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman terjun menjadi seorang software quality assurance kayak gitu. Nah, teman-teman akan mencari nih perbedaan kondisi yang diharapkan dan kondisi yang ada sekarang kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya, mungkin ada di bagian sini, terus di awannya, terus di sini kayak gitu. Karena dengan kita dapat mencari perbedaan dari expected condition dan kondisi yang sekarang, maka kualitasnya dari produk kita itu akan semakin baik. Nah, ini adalah dua mindset yang sebenarnya perlu banget ketika kita memulai berbicara tentang quality assurance kayak gitu. Yang pertama itu adalah, are we building the correct product kayak gitu. Nah, quality assurance itu kan pasti erat hubungannya dengan memastikan kualitas dari produk yang kita bangun kayak gitu. Atau mungkin teman-teman bingung dengan term product, atau mungkin bisa kita bilang fitur kayak gitu ya teman-teman. Jadi pertanyaan pertama yang menjadi mindset kita adalah, are we building the correct product? Artinya, apakah kita membangun atau membuat produk yang benar kayak gitu. Jangan sampai misalkan requirement dari anak bisnis misalkan kita mau membangun produk A, tapi kita malah membangun produk B kayak gitu.
Jadi, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah apakah kita membangun atau menciptakan produk yang benar, kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah, are we building it correctly? Artinya adalah apakah kita, membangun atau proses kita membangun produk tersebut atau menciptakan produk tersebut adalah dengan cara yang tepat, kayak gitu. Jangan sampai, ya udah asalkan hasil akhirnya selesai kayak gitu, tapi kita melakukan, step-step yang tidak tepat kayak gitu saat kita, membangun atau mendevelop produknya. Nah, seorang QA itu atau quality assurance itu, hubungannya itu sangat erat dengan, berbagai, role gitu ya teman-teman. Nah, QA itu akan berhubungan dengan, developer, terus akan berhubungan dengan analisis, which is sebenarnya adalah anak bisnis contohnya, terus akan berhubungan dengan anak produk, dan akan berhubungan dengan anak UX kayak gitu. Jadi si quality assurance ini ada di tengah-tengah, akan berhubungan dengan banyak functionality kayak gitu. Nah, ini adalah software testing proses. Jadi biasanya kita sebut dengan software testing life cycle kayak gitu. Nah, ini berisi step-step yang harus kita ikuti ketika kita akan mendevelop sebuah fitur atau produk kayak gitu. Ini tuh menjadi guideline kita untuk memastikan bahwa proses yang kita lakukan itu benar dan sesuai dengan step-step yang harusnya kita ikuti kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah requirement analysis. Nanti kita akan breakdown lagi proses-proses ini dan apa aja yang kita lakukan di dalam setiap proses kayak gitu. Nah, yang pertama adalah requirement analysis, terus yang ada berikutnya test planning, kemudian test case development, kemudian ada environment setup, terus ada test execution, dan yang terakhir adalah test cycle closure. Nah, kita breakdown masing-masing. Yang pertama adalah requirement analysis. Nah, di requirement analysis ini sebenarnya kita ngapain sih? Jadi ketika teman-teman bekerja dalam perusahaan, mungkin aku berbicaranya adalah perusahaan-perusahaan startup di Indonesia gitu ya. Mungkin akan berbeda untuk masing-masing perusahaan, tergantung gimana nature dari perusahaan tersebut, kayak gitu. Nah, kalau biasanya kita itu akan bekerja dalam tim yang kecil, teman-teman. Jadi, kita akan punya tim yang terdiri dari developer, product, quality assurance, kemudian ada apalagi UI UX kayak gitu. Nah, biasanya di requirement analysis ini sebelum kita mendevelop sebuah produk, kita akan melakukan meeting kayak gitu dengan tim kita untuk membicarakan requirement dari produk yang akan kita bangun kayak gitu. Jadi dari masing-masing functionality akan memberikan insight dari apa yang akan mereka kerjakan kayak gitu. Kalau kita adalah seorang quality assurance, maka kita akan melihat dari sisi quality-nya kayak gitu. Nah, di fase requirement analysis ini, kita akan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang related dengan produk yang akan kita bangun, dan itu akan kita discuss bersama-sama dengan tim kita. Nah, kemudian kita akan membuat type of tes apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau teman-teman mungkin masih bingung apa sih type of test yang sebenarnya ada kayak gitu. Nah, teman-teman nanti boleh searching apa aja sih type of test yang ada. Nah, contohnya itu adalah functional test, security test, dan performance test kayak gitu. Nah, ketika kita mendevelop sebuah produk, kita akan menentukan, kita akan melakukan tes apa aja nih untuk produk tersebut. Bisa aja kita cuma melakukan functional test, kayak gitu. Bisa aja kita cuma melakukan security test. Tapi kayaknya nggak mungkin lah, kayak gitu ya. Pasti at least ada functional test, security, dan performance test, kayak gitu. Terus kita akan mendefine testing fokus dan priority-nya. Nah, kita itu harus mendefine
priority dari proses testing kita kayak gitu, karena ini akan mempengaruhi risetnya nanti kayak gitu. Mungkin nanti aku akan jelasin lebih detail lagi. Terus yang berikutnya adalah kita harus melis test environment apa yang akan kita gunakan. Test environment ini apa sih kayak gitu ya. Nah, test environment ini adalah bisa jadi berisi data atau bisa jadi berisi server yang akan kita gunakan ketika kita melakukan testing, spesifikasinya seperti apa, requirement-nya seperti apa. Jadi kita harus siapin semua kebutuhan sebelum testing dilakukan. Nah, yang berikutnya, dan ini sangat penting juga, kita harus memastikan automation feasibility. Jadi, ketika kita mendevelop sebuah produk, kita nggak mau melakukan testing itu secara manual terus-menerus kayak gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan automation di mana kita membuat script automation yang akan menjalankan skenario tes kita. Jadi kita nggak benar-benar rely on manual testing kayak gitu teman-teman. Nah yang berikutnya adalah proses test planning. Jadi di sini itu adalah kita mendesain tes strateginya. Ini tuh lebih kayak gimana sih kita bisa memprioritaskan skenario apa aja yang mau kita testing, lalu kita melakukan testingnya dengan cara apa, itu kita buat planningnya saat kita melakukan test planning. Nah, kemudian kita akan mendefine tes kriteria. Mendefine tes kriteria ini maksudnya adalah kita akan membuat kriteria dari apa yang mau kita tes kayak gitu. Gimana sih sebuah produk ini bisa dikatakan oke kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mendefine kriterianya. Nah, yang berikutnya adalah, dan nggak kalah penting adalah resource planning. Jadi kan kita bekerja dalam tim. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa semua resource atau orang yang involved dalam software development-nya memiliki load kerjaan yang tepat kayak gitu. Jangan sampai ada satu orang yang terlalu banyak, yang lain malah nggak kerja kayak gitu. Nah, di test planning ini juga kita membuat plan untuk test environment. Test environment ini seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Terus kita membuat schedule dan estimation. Ini sangat penting juga, dan ini biasanya akan kita discuss juga bersama tim, kayak gitu. Ketika kita udah membuat schedule testingnya dan estimasinya akan selesai berapa lama. Terus kita menentukan test deliverable-nya. Nah, ini juga sangat penting. Test deliverable itu akan menjadi checklist bahwa maksud aku akan menjadi checklist untuk menyatakan bahwa produk ini udah siap untuk dirilis atau proses testingnya sudah selesai kayak gitu. Biasanya itu ini berisi adalah sebuah dokumen kayak gitu ya, yang berisi hasil testingnya, kemudian skenarionya, kemudian isu-isu apa aja yang kita temukan selama testing kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah test case development. Nah, di test case development ini kita ngapain sih? Nah, teman-teman mungkin udah ada yang tahu bahwa ketika kita ingin melakukan testing, kita harus membuat test case. Test case ini adalah set of precondition, input, action, dan expected result, dan post condition. Jadi ini tuh kayak step-step apa yang kita lakukan ketika kita melakukan tes terhadap sebuah function atau fitur kayak gitu. Ini itu sama aja kalau kita aplikasikan ke keseharian kita adalah gimana sih supaya kita bisa makan kayak gitu ya. Nah, pastinya precondition-nya adalah kita harus udah punya makanan kayak gitu. Jadi atau kita harus udah masak contohnya kayak gitu. Nah,
Kalau precondition-nya udah terpenuhi, berarti kita udah bisa nih melakukan action untuk untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, tadi konteksnya adalah makan. Berarti yang perlu kita lakukan apa? Berarti kita perlu mengambil makanan, mungkin taruh ke piring, lalu kita berdoa. Nah, kemudian hasilnya adalah udah kita makan kayak gitu dan kita kenyang kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita membuat test case itu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama itu adalah create test case with end user in mind. Kenapa? Kenapa kita penting untuk membuat test case berdasarkan end user perspektif kayak gitu. Nah, teman-teman, produk yang kita bangun itu atau fitur yang kita rilis itu akan digunakan oleh end user kan, atau bisa dibilang digunakan digunakan user kayak gitu, kayak kita-kita ini nih contohnya, kita pakai, aplikasinya Bukalapak contohnya, kayak gitu kan. Nah, kita ini adalah end user-nya, kayak gitu. Nah, sebagai software quality assurance, kita ini harus menempatkan diri kita sebagai end user, karena, yang menggunakan produknya adalah end user, jadi kita harus melihat dari perspektif end user, kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita harus memastikan 100% coverage dari software requirement. Nah, teman-teman ini sangat penting gitu ya. 100% coverage ini gimana sih mengukurnya kayak gitu. Nah, ketika kita membuat test case, at least dia harus punya positive case dan negative case. Contohnya kayak mana sih positive case dan negative case ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau develop produk, function login kayak gitu. Nah, teman-teman tahu ya kalau kita login itu kita butuh username dan password yang benar sehingga kita bisa masuk ke halaman aplikasinya kayak gitu kan teman-teman. Nah, ketika kita mau tes ini function login, apa sih yang pertama kita lakukan? Pasti kita akan melakukan normal flow atau normal case-nya, positive case-nya. Kita akan memasukkan username dan password yang benar. Nah, tapi nggak cukup hanya itu, teman-teman. Kita harus tes juga dengan username atau password yang salah, gitu. Jangan sampai ketika kita memasukkan username dan password yang salah, malah kita bisa login. Nah, itu sangat fatal kan teman-teman. Jadi, kita harus memastikan bahwa positif case dan negatif case-nya itu benar-benar kita jalankan. Nah, yang berikutnya adalah write in simple and easy to understand language. Ini sangat penting karena biasanya itu tes skenario kita itu atau tes case kita itu akan dibaca oleh functionality lain, contohnya itu anak-anak produk. Jadi pastikan kita membuat tes case itu yang simple dan gampang dimengerti, kayak gitu. Terus do not overlap or complicate test case, ya kita jangan bikin test case itu yang kita doang nih yang paham, kayak gitu ya. Yang complicate, yang terlalu technical kayak gitu, itu juga nggak bagus. Ini adalah contoh test case yang baik. Nah, skenarionya adalah kita mau cek customer login with valid data, kayak gitu ya. Terus stepnya ngapain aja? Kita go to site, enter user ID password, sama submit. Nah, expected resultnya adalah user should login into an application, kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan tes, ini adalah resultnya as expected. Berarti statusnya adalah pas, kayak gitu. Begitu juga dengan test case yang kedua, di mana kita login dengan invalid data. Nah, harusnya user should not login into an application, kayak gitu. Nah, proses berikutnya adalah environment setup. Di environment setup ini, kita perlu setup test server, network, atau VM yang akan kita gunakan. Dan kita perlu mempersiapkan test data yang sesuai, kayak gitu.
Nah, di proses tes execution, di sini kita udah melakukan, proses testing yang sesungguhnya, kayak gitu ya. Kita udah, menjalankan semua, tes tes case yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah setiap test case itu harus kita berikan status kayak gitu ya, apakah dia pass, failed, block, atau not run. Terus kita harus mengassign bug ID ketika, eee, test case-nya failed, terus kita retest lagi ketika, eee, udah di-fix, terus kita nge-track semua, defect-nya. Defect ini kayak bug kayak gitu, bug dalam fase development kayak gitu. Jadi kita harus nge-track semua defect-nya untuk memastikan bahwa, oke ini semua udah fix, kayak gitu. Oke, nah di tes cycle closure ini ketika kita udah selesai nih melakukan testing, kita udah, memastikan bahwa semuanya sudah dijalankan dengan benar prosesnya, terus, hasilnya juga sudah ketahuan kayak gitu ya. Nah, kita bakal meeting nih dengan tim. Kita mau evaluate lagi, kita review lagi nih, hasil testing kita kayak gitu berdasarkan test coverage, quality, cost, time, dan critical business objectives kayak gitu. Nah, teman-teman sering terjadi itu adalah, ada aja nih ketika kita melakukan, testing, ada aja bug-bug yang kita temukan dan nggak sempat untuk di-fix kayak gitu, atau ini effort-nya terlalu gede nih untuk di-fix sekarang gitu ya. Sementara timeline kita udah nggak pas kayak gitu, udah melewati timeline kayak gitu. Nah, biasanya tuh, decision-nya itu ada di, project manajer-nya kita kayak gitu. Apakah ini fitur mau tetap dirilis dengan ada bug A, B, C, D, E, kayak gitu. Nah, biasanya kita akan define, apa ya, kita akan define kayak impact-nya apa sih, sebesar apa sih impact-nya terhadap, mungkin GMV gitu ya, terhadap, apakah akan menyebabkan loss kayak gitu. Nah, biasanya di sini tuh kita akan adakan meeting kayak gitu untuk ngebahas ini. Nah, once udah approve nih dari project manager dan semua stakeholder dan semua tim udah oke agree, kita udah bisa nih rilis kayak gitu ya. Makanya kita akan membuat dokumen sistem acceptance. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa prosesnya kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nggak perlu khawatir atau, bingung kayak gitu. Nah, ketika kita ada di dalam tim, ya udah ketika day to day-nya kerjaan kita sebenarnya melakukan itu semua, kayak gitu loh. Nah, eee, kan tadi kita udah berbicara nih tentang prosesnya. Sekarang, teman-teman udah bayangin nih, oh oh oke, ternyata pekerjaannya seperti itu gitu ya. Kita akan memastikan quality dari produk yang akan kita rilis kayak gitu. Nah, teman-teman kebayang dong, wah, eee, kalau kita melakukan manual test untuk semua fitur, kebayangkan gimana capeknya kita kayak gitu. Nah, di zaman sekarang ini, zaman sekarang iya bisa dibilang zaman sekarang lah ya, udah canggih kan, udah banyak teknologi, udah banyak research yang memudahkan pekerjaan kita kayak gitu. Jadi hal-hal yang, kita lakukan secara manual itu banyak di-cover oleh, eee, automation. Ada yang pakai AI juga kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh lagi nih rely on, human kayak gitu, eee, completely kayak gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, di dalam quality assurance ada namanya automation test kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan, automation test? Nah, kita mau lihat perbandingannya nih. Ya, kalau kita melakukan manual test itu tuh sangat memungkinkan untuk adanya human error gitu ya. Ya kita manusia pasti melakukan kesalahan kayak itu, kesilapan gitu ya. Nah, tapi ketika kita melakukan automation test itu tuh lebih reliable karena ya kita perintahkan kayak gitu ya, kita perintahkan ke mesin untuk melakukan A, B, C, D, E gitu ya. Terus yang manual test ini juga time consuming. Terus ya kalau automation test dia lebih cepat karena dieksekusi oleh tools kayak gitu. Nah, kalau manual test, kita tuh investment-nya tuh di human resource gitu. Jadi mungkin
eee, bisa banyak banget kayak gitu, quality assurance yang ada di satu company kalau kita nggak andalkan automation test, kayak gitu. Nah, kalau kita udah mengandalkan automation test, tentunya investment kita itu akan ada di testing tools-nya, kayak gitu. Nah, tapi salah satu kelebihan dari manual test ini adalah, kita bisa mengobserv kayak gitu ya, dari user experience, namanya juga user experience ya. Ketika kita menggunakan, kita melihat sesuatu yang kayaknya kurang nyaman nih pakai apps ini, kayaknya kurang nyaman nih, flow ini, kayak gitu. Nah, itu nggak bisa ketahuan di automation test, karena ya dia mesin gitu, kita yang mengoperasikan dia, kayak gitu kan. Nah, itulah salah satu kelebihan dari manual test ini. Nah, kenapa sih kita perlu meng-automate kayak gitu? Kita mau, hindari nih repeated manual work, terus kita mau save time on running test, terus kita mau mengurangi human error. Tapi, nah ini ada tapinya, tapi kita tetap harus ada manual test untuk memastikan user interface dan user experience. Nah, contohnya kayak gini nih, kalau di automation ini nggak akan ketahuan, misalkan dia terlalu ke kanan, ini terlalu ke kanan, kayak gitu. Mungkin udah bisa ya, kayak gitu ya, dengan mengandalkan mungkin lebih advance teknologi, kayak gitu, ini mungkin udah bisa. Tapi kalau yang sekarang, yang, eee, yang aku tahu tuh ini, kalau di automation dia masih dianggap, pas, kayak gitu. Nah, ini beberapa testing tools yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan, termasuk juga bahasa pemrogramannya gitu ya, kayak ada PHP, ada Ruby, ada Python, terus ada Java juga. Terus ini ada framework-nya juga yang biasa digunakan kayak, Appium, Selenium, ya kayak gitu-gitu sih. Bitbucket ini buat, eee, code versioning, kayak Git juga. Terus apalagi ya? Ya, itulah yang digunakan banyak sih teman-teman, ini ada Jenkins untuk integration test, sebenarnya testing itu pun banyak ya teman-teman, ada yang kayak aku bilang tadi functional test, ada security test, ada performance test, ada integration test, ya banyak-banyak tes gitu ya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, bahwa kita nih mau coba mengenal lebih jauh automation test kayak gitu ya. Kita mau improve skill kita. Jadi kita ini nggak hanya tahu manual test kayak gitu ya. Kita juga sangat-sangat penting untuk bisa bikin automation test. Karena itu yang banyak dicari sekarang teman-teman di perusahaan kayak gitu. Nah, aku mau memperkenalkan teman-teman terkait dengan apa ya? Eee, development type of development lah kayak gitu ya, pendekatan, lebih ke pendekatan dalam development kayak gitu. Ada namanya BDD, jadi BDD itu adalah behavior driven development kayak gitu. Nah, ada sebuah testing tools namanya Cucumber, dia ini kayak semacam framework juga sih, framework untuk testing yang support behavior, driven development kayak gitu. Nah, jadi kita menuliskan test case eee, itu lebih, lebih mudah dipahami kayak gitu. Orang yang non teknikal pun bisa paham kayak gitu, ketika mereka baca test case kita, itu sangat penting kayak gitu. Terus ya itu sangat penting. Terus, jadi di dalam Cucumber itu ada namanya Gherkin. Gherkin ini basic syntax rules. Nah, contohnya itu kayak gini nih. Kita akan define fitur. Fiturnya apa? Contohnya fiturnya itu adalah registration new user. Terus, skenarionya adalah user register to Bukalapak with valid credential gitu ya. Nah, stepnya apa aja? Yang pertama adalah given user is on registration page, when user enter the valid data on the page, then registration should be successful. Kayak yang aku bilang tadi, test case itu isinya apa sih? Isinya adalah precondition, action, and expected result kayak gitu ya. Nah, preconditionnya apa?
Precondition itu, oke, aku akan jelasin dulu dari atas ya. Jadi ini adalah Cucumber annotations-nya. Yang pertama itu tadi feature. Feature itu adalah high level description of software feature kayak gitu ya. Contohnya kayak function lah, ini functionnya mau ngapain sih? Ya, login, register, order foods kayak gitu. Skenario ini adalah apa ya, kayak ya skenario dari fitur itu akan ada beberapa skenario yang bisa dijalankan. Kayak contohnya adalah user register to Bukalapak with valid credential, mungkin skenario untuk negatif flow-nya adalah user register to Bukalapak with invalid credential kayak gitu. Terus ada steps. Steps ini dibagi lagi untuk menjadi beberapa bagian, yaitu given, when, then, and, but gitu ya. Nah, kita bahas steps dulu. Nah, di steps itu ada beberapa annotation, contohnya given, when, then, and, but. Nah, given ini adalah precondition. Jadi, kondisi yang udah harus terpenuhi sebelumnya ketika kita ingin melakukan sebuah action, kayak gitu. Nah, when ini adalah action yang akan kita lakukan. Dan ini adalah expected result atau condition. And ini ketika kita menggunakan beberapa anotasi lain, anotasi yang udah disebutkan di atas. Kayak contohnya given, kita punya 2 precondition, kayak gitu ya. Jadi kita pakai and, given bla 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 bla, and bla 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 bla, kayak gitu. Sama dengan when and then. But ini untuk negative action-nya, kayak gitu ya. Nah, si Cucumber ini gimana sih cara kerjanya, kayak gitu. Nah, jadi kan ada 2 level nih, ada 2 level of functional kayak gitu ya. Ada business facing dan technology facing kayak gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang features, scenarios, dan steps, itu tuh di high level. Jadi orang yang non technical pun bisa tahu kayak gitu. Makanya itu dibilang business facing kayak gitu. Tapi ketika kita berbicara tentang, nah sebenarnya kan teman-teman mungkin bingung kayak gitu. Cuman butuh kayak gini doang udah jadi nih kayak gitu. Enggak. Jadi di belakangnya ini semua kita coding juga kayak gitu. Kita definisikan user is on registration page, itu kita definisikan ngapain di dalamnya kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan technology facing tadi, ada step definition, automation code support, sama sistem. Nah, inilah yang dibilang teknologi facing. Jadi ini di belakangnya kayak gitu. Orang bisnis gitu nggak perlu tahu nih di belakangnya kayak gimana sih sebenarnya gitu. Tapi mereka cuma tahu step-nya tadi, skenario-nya tadi kayak gitu. Oke, nah aku mau memperkenalkan lagi ke teman-teman Ruby, salah satu programming language yang banyak digunakan gitu ya. Kenapa sih kakak memperkenalkan tadi Cucumber, sekarang Ruby? Nah, karena kita akan nanti coba pakai Cucumber dan Ruby untuk bikin automation sederhananya, kayak gitu ya. So, ya Ruby itu adalah object-oriented programming language, dan dia itu fokus, banyak digunakan tuh karena dia tuh simple gitu, dan gampang dimengerti gitu sintaksnya gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah belajar C gitu ya, itu tuh kan susah ya, kayak susah banget, kita harus tahu nih per sintaks ini tujuannya apa kayak gitu. Nah, kalau di Ruby itu kita dimudahkan kayak itu teman-teman. Jadi bahasanya itu lebih high level kayak gitu ya. Nih contohnya nih, return true if n.empty atau n sama dengan 0. Nah, teman-teman kan langsung tahu nih, langsung baca, langsung bisa tahu. Waktu ketika teman-teman baca satu line of code, teman-teman langsung tahu gitu. Oh, ini buat ini tujuannya, kayak gitu loh. Nah, sekarang kita mau coba nih praktis teman-teman dengan automation yang sederhana aja. Nah, teman-teman nanti bisa clone, ini buat public sih, clone dari GitHub-nya saya, dari nama repo-nya adalah anakteknikacademy.git. Terus teman-teman bisa install Ruby Minfit, atau teman-teman bisa lihat step-nya, step untuk installnya di rvm.io, rvm install. Nah, pertama API automation. Mungkin teman-teman pun masih bingung ya, API itu apa sih gitu, API gitu ya, API itu apa sih sebenarnya kayak gitu.
Nah, teman-teman ketika kita membangun sebuah sistem kayak gitu ya, kita bangun sebuah sistem atau aplikasi kayak gitu, teman-teman, kita itu akan membaginya menjadi dua kayak gitu ya. Ada yang front end, ada yang back end kayak gitu. Jadi front end ini adalah part yang bisa teman-teman lihat kayak itu, yang langsung digunakan oleh user kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya di belakangnya itu ada lagi nih kayak gitu part lain kayak gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan API kayak gitu. Jadi interface lah, bisa dibilang interface yang digunakan untuk menghubungkan itu tadi, si si apa namanya, si front end dengan si server kayak gitu, ke database juga kayak gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman belajar tentang API, teman-teman akan sangat familiar dengan istilah endpoints kayak gitu. Endpoints itu adalah kayak key element lah kayak gitu ya. Jadi dia spesifik request kayak gitu loh. Jadi dia tuh spesifik request dari klien ke back end-nya kayak gitu. Contohnya kayak gini nih. Contohnya adalah kita get ke ketika kita ketik nih www.bukalapak.com/pulsa contohnya. Nah, dia akan call endpoint get ke backend-nya melalui API kayak gitu. Jadi ada beberapa action yang bisa kita lakukan, yaitu get, post, put, dan delete. Get ini kita request data from server, post ini kita add new data to server, put ini kita edit ya, kita changes existing information, delete kita delete information. Nah, kalau teman-teman sudah clone, teman-teman akan melihat nih beberapa directory gitu ya di dalam repo-nya tadi yang anak teknik akademi. Nah, ada helper, page object, scenario, step definition, support, DNV, Gemfile. Nah, kita kan tadi pakai Ruby. Gemfile itu adalah dependencies Ruby kayak gitu. Jadi apa aja sih dependensi lain yang kita gunakan kayak itu. Semuanya itu akan ada di Gemfile. .env adalah file yang berisi variabel yang digunakan dalam environment. Support ini ya berisi Ruby file that specify the external tools. Terus step definitions, kayak yang aku bilang tadi, berisi Ruby files yang merupakan implementasi dari setiap step kita dalam skenario. Skenario adalah fitur file yang berisi ya skenario-skenario yang contohnya tadi kayak login kayak gitu ya. Nah, page object digunakan untuk web automation, biasanya berisi biasanya kalau di web automation itu, nanti aku akan jelasin lagi, di web automation itu biasanya satu page itu akan mewakili satu page object. Terus helper contains the general methods yang digunakan dalam step definitions. Nah, how to start, teman-teman kita akan pakai REST API, kita pakai online REST API untuk testingnya, ada di chorus.co.an and register, ya kita perlu register account, terus open terminal, ya teman-teman nanti bisa mengikuti ini. Nah, udah open terminal, udah masuk ke direkturnya, terus kita install gem semua yang dibutuhkan di automation-nya dengan bundle install. Kita create new feature file, API feature, don't forget to add specific text. Nah, ini akan aku demokan sih ya, akan aku demokan sekarang kayak gitu. Nah, kayak yang aku bilang tadi, teman-teman, mana tadi ya? Teman-teman boleh ke sini. Teman-teman boleh clone ya, boleh clone, klik aja ini, terus kita cobain. Kok CD, sorry teman-teman. Git clone. Udah. Nah, teman-teman udah clone, berarti kita udah punya nih
Sini di lokal kita. Nah, sebenarnya di sini teman-teman udah ada kok step-stepnya juga. Kalau teman-teman belum punya RVM dan Ruby, teman-teman boleh install dulu. Terus ya kita setup gem-nya sekarang. Itu kayak kalau kita punya beberapa version of Ruby, kita specify bahwa project ini tuh pakai Ruby versi berapa, kayak gitu. Aku coba RVM min v dulu. 129. Oh, oke. Tapi kayaknya aku punya sih harusnya. Kita copy aja. Oh, ternyata aku nggak punya. Kita bisa rvm install 251. Teman-teman boleh sambil ikutin aja. Nah, sambil menunggu, mungkin aku lanjut jelasin lagi. Nah, tadi kan kita coba ya, kita buka yang tadi sudah kita clone tadi. Nah, teman-teman bisa masukin env-nya. Sebenarnya aku udah sediain di sini ya. .env. Oke, masih berjalan. Oke, tadi kan aku udah jelasin nih teman-teman. Mungkin aku jelasin code-nya dulu ya, sembari menunggu. Nah, pertama itu kita akan berangkat dari skenarios. Kita punya API.feature di sini contohnya. Nah, contohnya tadi adalah kita pakai ini gores. Ini coba kita buka ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa login. Aku mau login pakai Google. Nah, ini teman-teman boleh masukin, kalau teman-teman udah punya, boleh dimasukin ke env-nya. Oke, terus kita ke sini. Ini kan ada beberapa nih sampel API yang bisa kita pakai kayak gitu. Ada get, ada patch, ada put gitu, ada delete gitu ya. Di sini juga ada contoh curl-nya. Sama di sini ada HTTP response code-nya. Nah, ini penting sih teman-teman tahu. Kalau HTTP response code-nya 200, berarti itu oke, everything work as expected. Kalau 201, a resource was successfully created in response to a post request. Teman-teman bisa baca sih ini. 401 biasanya authentication failed, 400 berarti bad request, ada param yang salah dari request kita, contohnya kayak gitu. Terus 404 ini kita akses URL atau endpoint yang nggak ada gitu loh. Nggak ada, jadi dia balikin 404 not found. 500 internal server error, berarti ini ada sesuatu dengan servernya gitu ya. Oke, kita cek lagi. Oke, masih jalan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada API.feature-nya. Nah, fiturnya apa? REST API testing. Skenario pertama yang mau kita tes adalah kita mau get products. Nah, ini given user login to hit the API when user sends a get request to /products, then response 1 should be 200, response should have, ini responnya. Jadi ketika kita nge-hit endpoint ini, kita akan dapat respons berupa data
kayak gitu. Itu yang kita pastikan di sini. Responsnya itu harus punya data.id, harus punya respon data.id should be integer. Ini kayak kita nge-assert, ngebastiin tipe datanya, kayak gitu. Jadi harus punya name, description, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kita melakukan create users. Jadi, step-nya adalah kita login untuk head API when user send a post request to users with body. Jadi ketika kita melakukan post itu, kita nge-post data. Data yang kita post itu apa? Nah, ini dia. Kayak gitu. Terus then response 1 should be 200 and response should have email. Jadi kita ketika ngepost kita dapat balikan kayak gitu ya. Kita dapat balikan. Jadi kita expect dia ngebalikin email yang sama dengan email yang kita masukin tadi ketika kita mau post. tes.io@gmail.com. Kayak gitu. Oke, sedikit lagi sih ini teman-teman. Nah, kemudian dari fitur filenya, terus masing-masing step ini kita definisikan nih. Ini nggak langsung ada gitu ya, jadi ini hal yang kita definisikan di belakang kayak gitu. Nah, itu ada di step definitions, di api.rb, user login to hit the API gitu ya. Nah, kita di sini sebenarnya kita di sini tuh pakai banyak eksternal apa ya, external tools, bukan dependencies lah, bisa dibilang dependencies. Jadi kita ada pakai Capybara, Cucumber, JSON, HTTP party, yang digunakan untuk API itu yang HTTP party, kayak gitu. Nah, di sini tuh kita define nih, login itu berarti kita butuh content type dan authorization. Teman-teman nanti mungkin ini apa sih gitu ya. Teman-teman boleh baca dulu nih tentang seputar API. API itu apa, cara yang menggunakannya seperti apa, dan data-data yang dibutuhkan apa gitu. Terus ketika user send get request to specific path gitu ya, sebenarnya di dalamnya ngapain sih? Ini mungkin agak-agak technical ya, karena API gitu di belakang gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca-baca aja sih ini. Terus di sini kita ada respon statusnya should be oke, kalau itu 200, credit itu 201, kita mapping kayak gitu. Terus di sini ada kita assert tipe datanya, integer, string, boolean, float array kayak gitu. Oke. Itu sih yang kalau yang API teman-teman. Nah, cara ngejalaninnya gimana? Tapi kita masih perlu untuk nunggu sampai Ruby-nya selesai, RVM-nya.
Nah, ini RVM-nya udah selesai diinstal, kita bisa lanjutkan ke RVM use. Udah juga, kita sekarang install bundler-nya. Kemudian bundle install. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Oke, udah selesai. Sekarang kita tinggal jalanin. Cara jalaninya adalah Cucumber, min tag, tag-nya apa? Kita lihat lagi. Tag-nya adalah API automation. Kita bisa pakai yang di fitur. Artinya kalau kita pakai tag yang di fitur, dia akan menjalankan semua skenario ini. Kalau kita pakai yang di masing-masing skenario, berarti dia akan menjalankan skenario itu aja. Min tag at API automation. Nah, ini dia skenario-nya pas. Ini kita lihat respons body-nya apa dari API yang kita hit, endpoint yang kita hit. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita next lagi nih ke web automation. Nah, sama sih sebenarnya dengan uh, yang tadi si API-nya, tapi di sini kita pakai beberapa external tools kayak gitu ya. Ada Capybara, SitePrism. Capybara ini adalah web-based test automation untuk mensimulasikan skenario for user stories kayak gitu. Jadi dia yang kita pakai untuk web-based automation. Terus SitePrism ini adalah page object model pattern. Ya, nanti kita akan lihat lagi lebih detailnya. Nah, teman-teman yang perlu tahu kalau menggunakan web automation, bahwa di web automation itu adalah kita menggunakan lokator kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang udah familiar dengan XML kayak gitu, jadi kan ada properti atau atribut-atribut dari apa ya, dari lokator, sorry, maksudnya dari HTML tag-nya kayak gitu kan. Nah, di sini tuh contohnya adalah input ID. Kita bisa pakai ID ini sebagai selector ID. Terus ada lagi CSS with selector attribute, ada atribut contohnya di sini adalah name or placeholder. Terus kita pakai class name, contohnya di class. Terus ada expect. Kita expect ini tuh ya dia pakai XML gitu ya, itu kayak lokator yang uh, lebih detail kayak gitu loh. Kita bisa misalkan di dalam apa namanya, di dalam tag HTML-nya itu dia nggak ada atribut yang spesifik kayak misalkan class ID dan lain-lain. Jadi kita bisa pakai expect. Teman-teman nanti bisa baca-baca lagi sih type of locator elemen apa biar lebih jelasnya kayak gitu. Nah, sama aja sebenarnya. Kita buka reponya lagi. Kita berawal dari scenarios di web feature. Nah, kita di sini mau pakai source demo website. Source demo website itu adalah di sini. Nah, nanti sekalian aja ya kita demoin. Terus kita mau simulasikan login. Jadi skenario-nya adalah login to source demo website.
Stepnya adalah given user is on login page, when user enter valid credential, then website homepage will have displayed. Ini skenario-nya sangat easy to understand kayak gitu ya, gampang dimengerti, dan yang orang yang teknikal pun bakal gampang paham kayak gitu, ini buat apa kayak gitu. Nah, sama kayak yang API tadi, kita definisikan masing-masing step di sini. User is on login page. Nah, karena kita pakai web page, jadi kita pakai page object. Jadi satu page yang kita lihat itu, misalkan home page atau login page itu, mewakili satu page object. Jadi kita akan bikin di sini. Ini ada login page, di sini kan login page. Berarti kita bikin satu kelas untuk satu page kayak gitu. Nah, di sini kan dia ada browser. Browser itu adalah kelasnya yang akan menjalankan kayak dia bakal open pad ini kayak gitu. Ini sintaks yang udah bawaan dari si Capybara-nya. Jadi teman-teman nanti boleh lihat dokumentasinya. Terus dia load, terus dia wait until ini juga kayak function-function yang udah disediain kayak gitu. Expect browser to have text, ini assertion-nya kayak gitu sih. Terus user enter itu berarti dia input username field send keys, ya, terus dia klik, terus kalau dia udah di homepage apa sih yang kelihatan, berarti dia punya inventory item section, have chart container, kita jalanin aja. Berarti kita buka ini, kita jalanin web automation, sama aja kayak yang tadi. Oke, kita jalanin. Kita akan pakai browser Chrome, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya Chrome gitu ya. Nah, dia akan open source demo. Ini agak terlalu cepat ya. Coba aku tambahin delay biar teman-teman bisa lihat. Mungkin di sini aku tambahin delay. Mungkin 5. Kita jalanin lagi. Dia buka, terus dia masukin username password. Oh, bukan delay ya. Sleep ya. Nah gitu teman-teman. Dia akan buka homepage-nya ketika dia ada login, terus kita assert dia punya item-item ini. Jadi sangat simple tapi powerful gitu ya. Kita bisa mengandalkan automation untuk nge-assert semua HTML atau section yang ada di page ini kayak gitu. Gitu teman-teman. Sekian dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat dan teman-teman yang ingin memasuki quality assurance, software quality assurance, teman-teman boleh membaca beberapa source yang menurutku menarik ya gitu ya. Atau teman-teman boleh ulang-ulang video ini supaya teman-teman lebih yakin lagi kayak gitu. So, thank you teman-teman. Thank you for watching dan nantikan video-video kami selanjutnya. Thank you.